Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan melanjutkan pelajaran dari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi perbandingan trigonometri. Tetapi sebelum itu, Ibu ingin memflashback kalian dengan materi sebelumnya. Oh iya, sebelum itu Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian dari pelajaran trigonometri ini. Jadi kompetensi dasarnya itu menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oh ya, sebelumnya PPT-nya sudah nampak belum ya? Sudah, Bu, sudah nampak di layar Zoom saya. Baik, terus selanjutnya yaitu ada indikatornya. Indikatornya yaitu yang pertama ada menentukan panjang sisi pada suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Yang kedua yaitu menentukan sisi-sisi depan, sisi-sisi samping, dan sisi-sisi miring untuk suatu sudut lancip pada suatu segitiga siku-siku. Selanjutnya itu menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan yang terakhir yaitu menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Langsung saja masuk ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari perbandingan trigonometri ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami panjang sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku. Lalu siswa dapat menentukan sisi-sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Lalu siswa dapat memahami perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan siswa dapat menemukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, masuklah kita pada pembahasan perbandingan trigonometri. Baiklah, Ibu akan mengingatkan kalian pada materi sebelumnya. Ada yang masih ingat ini kita mempelajari tentang materi apa ya? Pythagoras, Bu. Baik. Nah, berarti kan ini merupakan segitiga Siku-siku, Bu. Nah, ada siku-siku di C, B, dan A. Jadi, ini ada sudut C. Di depan sudut C merupakan sisi C. Di sudut A merupakan sisi A, dan di sudut B merupakan sisi B. Nah, ada yang ingat nggak rumus dari Pythagoras ini? Hasil kuadrat pada sisi miring merupakan jumlah hasil kuadrat kedua sisi yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Viro. Coba Ibu ingin bertanya, jika ditanya C kuadrat, maka hasilnya apa? Ada yang bisa menjawab selain Mas Viro? Sisi miring, Bu. Ya, sisi miring. Berarti cara mencarinya? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, berarti anak-anak masih ingat ya semuanya? Baiklah, makasih. Selanjutnya, nah, Ibu ingin memberitahu bahwa manfaat dari pelajaran trigonometri yaitu banyak sekali. Yang pertama, menurut Mitri Lestari yang Ibu ambil dari sebuah artikel penelitian, manfaat dari mempelajari trigonometri yaitu yang pertama, untuk menghitung sudut cerang. Kedua, menentukan berapa gradien tertinggi dari suatu tanjakan. Ketiga, ada untuk mengukur ketinggian atau kontur tanah dengan mengetahui jarak tiang pengukur yang satu terhadap tiang lain. Yang keempat, kalau ada seorang PMI, bisa itu digunakan untuk menentukan titik-titik koordinat di mana kita berada dengan menggunakan grafik dan sudut-sudut trigonometri. Lalu yang terakhir ada dapat mengukur luas atau keliling tanah. Nah, selain di sini banyak sekali manfaat dari mempelajari trigonometri. Cuman yang ini Ibu ambil beberapa. Baik, Bu. Nah, jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu trigonometri?
berkaitan dengan segitiga siku-siku tadi? Saya, Bu. Ya, silakan, Viro. Menurut saya, untuk trigonometri yang bersangkutan dengan siku-siku tadi, itu merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang sudut-sudut segitiga siku-siku, Bu. Baik, terima kasih Mas Viro. Ada lagi yang ingin menambahkan selain Mas Viro? Saya, Bu. Oh ya, silakan Agus. Trigonometri itu adalah perbandingan yang memanfaatkan sudut-sudut yang ada pada segitiga siku-siku, Bu. Baik, terima kasih Agus dan Mas Viro. Maka benar apa yang dikatakan oleh Agus dan Mas Viro, trigonometri menurut bahasa Yunani yaitu dapat diartikan trigon sama dengan 3 sudut, sedangkan metro sama dengan mengukur. Jadi, trigonometri dapat diartikan sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut segitiga dan fungsi trigonometri. Dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Ada pengertian lainnya, yaitu trigonometri merupakan salah satu dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga dan fungsi dasar yang muncul dari relasinya. Nah, berikut adalah perbandingan. Kita akan memasuki perbandingan trigonometri. Ini ada merupakan segitiga siku-siku. Sudutnya dan siku-siku di B. Nah, ini ada theta di sudut di C. Yang mana ada yang bisa menyimpulkan dari gambar ini nggak? Menyimpulkan apa, Bu? Apa maksud dari gambar ini? Yang menjadi sudut itu, yang menjadi fokusnya adalah si tetanya, Bu. Ya, tetanya di C. Ya. Ini merupakan fokusnya benar. Jadi yang di depan theta itu dinamakan sisi depan sudut. Nah, yang di samping theta ini, yaitu dari C ke B, itu merupakan sisi di samping sudut. Sedangkan C ke A ini merupakan sisi miringnya. Hipotenusa. Ya, hipotenusa. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya yaitu ada sinus, kosinus, dan tangen. Kita masuk ke materi ini. Jadi, kita akan mencari sinus sin theta. Nah, fokus ke tetanya tadi yang menjadi titik fokus, sin theta. Jadi, sin theta ini adalah rumusnya sisi depan per sisi miring. Sisi depannya merupakan dari A ke B, dan sisi miringnya sisi A ke C. Ya. Jadi cara mudah menghafalkannya, kalau sinus berarti sin demi, yang mana sinus theta ini berarti sisi di depan sudut per sisi miring. Selanjutnya ada cos theta. Cos theta ini cara mencarinya yaitu sisi di samping sudut per sisi miring, yang mana sisi samping sudut itu dari BC dan sisi miring atau hipotenusanya yaitu AC. Selanjutnya ada tan theta. Nah, mencari tangen itu sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Yaitu berarti AB per BC. Sampai di sini ada yang bingung? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya ada kosekan, sekan, dan kotangen. Yang mana tadi kita udah belajar sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kalau kosekan, kalau kita mencari sekan, itu kebalikan dari rumus kosinus. Yang mana tadi kosinus itu X per R atau cos sami, samping per miring. Jika dibalikin mencari sekan, maka miring per samping. Begitu juga dengan sin theta.
sin theta itu kalau mencari kosekan, maka rumusnya kebalikan dari sin theta. Selanjutnya, jika ingin mencari kotangen, maka kebalikan dari rumus tangen, yaitu Y per X, yang mana sisi di depan sudut per sisi samping sudut dibalikin menjadi sisi samping sudut per sisi di depan sudut. Sampai sini anak-anak paham? Atau Paham, ada- Bu. Paham ya? Gimana dengan Sri? Paham? Paham, Bu. Mafiro Bu, paham? sepertinya ada kedatangan Lastarina yang tadi terlambat, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan masuk. Silakan masuk untuk kelas Parina. Bisa Lastanya masuk? Halo Lastarina, udah masuk Lastanya? Mungkin sinyalnya masih gangguan, Bu. Oh iya, lagi gangguan itu. Tapi notifnya udah masuk, Bu. Iya, baik. Terima kasih, tidak apa-apa. Terus selanjutnya kita masuk ke kita masuk ke sudut istimewa. Yang mana di dalam segitiga siku-siku ini terdapat sudut-sudut istimewa. Yang merupakan sudut-sudut istimewa itu 0 derajat. 30, Ya, benar. Ada lagi yang 60, 90, 45, 90. 120. Nah, kita bahas sampai 90 derajat kali ini. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Nampak? Yang mana betul? Nampak, Bu. 30 derajat dan 60 derajat siku-siku di C. Di sini ada panjang AC akar 3, AB 2, dan BC 1. Ketika mencari sinus sin 30, maka tadi rumus sinus adalah apa? Masih ingat nggak? Depan per samping, Bu. Demi, Bu. Sin depan per samping. Jadi rumus depan per samping tuh angka berapa? Dari gambarnya ini, coba lihat. 1/3, Bu. 1/3. 1/2, Bu. Depan per miring. Demi, Bu. Kan sin Demi. demi, Bu. Depan per miring, Bu. Ya benar, sin demi. Jadi 1/2. 2. Itu juga Dua. dari sin 60. Nah, sin 60 kita mencari sudut istimewanya yaitu dari Depan per miring, per Bu. miring. Nah, depannya berapa? Akar 3. Akar 3. Miringnya 2, Bu. Nah, jadi benar kan? Miringnya tetap 2. Kalau dibentukkan dengan yang bentuk lain, maka 1/2 akar 3. 3. Nah, begitu juga mencari cos 30 derajat. Rumus cos kan? Kami. Cos sami, samping per miring. Samping per miring. Cos 30 derajat. Kita fokus ke 30 derajat, sampingnya adalah akar 3, dan miringnya 2. Dapatlah 1/2 akar 3. Begitu juga mencari cos 60 derajat. Cos samping miring. Sampingnya adalah 1, miringnya 2. Dan mencari tangen, 30 tangen 60 sama seperti tadi. Fokusnya adalah di titik sudut tersebut yang akan dicari. Nah, mencari sin 45 begitu juga. Cos 45 dan tan 45. Karena di sini ada gambar segitiga yang mana besar sudutnya sama-sama 45 derajat. Terserah kita mau menggunakan fokus yang mana dari yang titik A ataupun titik B. Nah, jika mencari sin 45, maka sin tadi rumusnya apa? Sin Demi, Bu. Depan Demi, per miring. Samping, Bu. 1/2. Nah, sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kamu. Ya, setelah selanjutnya yaitu kita akan memasuki contoh soal. Nah, yang pertama itu ada misalkan theta suatu sudut lancip sehingga sin theta sama dengan 4/5. Carilah perbandingan trigonometri yang lain dari alfa maksudnya bukan theta. Ulang ya, misalkan
Alfa suatu sudut lancip, sehingga sin alfa sama dengan 4/5. Carilah perbandingan trigonometri yang lain dari alfa. Nah, di sini Ibu langsung beri jawabannya, agar kita bisa sama-sama bahas di sini. Baru selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal yang tanpa jawaban, supaya kita juga bisa bahas sama-sama. Nah, di sini langsung aja kita bentuk gambar segitiga siku-siku. Alfanya di B. Terus, tadi dia bilang 4/5, sin. Berarti demi depannya 4, 4, miringnya 5, Bu. 5. Nah, kita mencari yang sampingnya. Kita cari dulu tadi menggunakan Pitagoras. Dicarilah yang belum diketahui ini, AB. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Ini kita sambil mereview pelajaran yang lalu. Nah, AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 25 dikurang 16. AB kuadrat sama dengan 9. Maka AB hasilnya 3. Ya, benar. Nah, baru bisa dicari. Kita mau mencari cos alfa. Cos alfa kan rumusnya cos samping per miring. Cari aja langsung. Sudah didapatin. Tinggal dibuat jawabannya 3/5. Tan itu desa. Berarti 4/3. Kosekan tadi ada kebalikan dari apa? Sekan. Ya. Kan kebalikan dari Kosekan tangan, Bu. Kosekan tan? Kosekan sin, Bu. sin. Sin, Bu. Sin. Sin, Bu. Iya, berarti kebalikannya dari miring ke depan. Berarti kebalikan dari sin. Terus sekan. Dan kotangin. Kotangin ini kebalikan dari apa? Tan. Tan. Dari tan, Bu. Tan apa? Bukan. Tan Tangen. Ini. Depan Kebalikan per dari samping. Tan depan per samping, Bu. Tan. Oh iya. Tan depan per samping. Tan. Jadi kalau dibalikin jadi samping per depan. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal. Di sini Ibu minta kalian sama-sama memberikan jawaban masing-masing. Nah, yang ini ada soalnya yaitu seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Nah, lihat gambar di bawah ini agar bisa mudah memahami. Lalu, jika jarak antara kelinci dan elang adalah 1818 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik meter. Ibu kasih waktu 5 menit untuk anak-anak menjawab. Baik, Bu. Jika ada yang sudah selesai, silakan acungkan tangan untuk membahasnya ya. Udah ada yang bisa menjawab? Belum, Bu. Bentar, Bu. Ibu, itu di soalnya 1818 meter, tapi di gambarnya 18 meter, Bu. Maaf, Ibu typo. Iya, 18 meter. Terima kasih Agus yang telah mengoreksi. Dan ini juga ada 60 derajat, tapi double. Makasih Agus. Maksud Ibu tadi 18 meter. Baik, Bu. Coba, kalau udah ada yang bisa menjawab, bilangin ya. Iya, Bu. Udah ada yang bisa menjawab? Bu. Kalau udah, ntar tunjuk tangan ya. Di sini yang bisa menjawab akan Ibu kasih nilai plus. Bu,
Ya, Itu jawabannya 9 ya, Bu? 9 akar 3. oke. Silakan dibahas, Makfiro. Gimana? Tunggu dulu bentar. Gimana anak-anak yang lain? Apakah benar sama jawabannya sama Makfiro? Belum, Bu. Saya masih bingung. Silakan cari dulu. Agus, gimana Agus? Belum Bu, dapatnya. Bentar, Bu. Per 27 akar 3 ya, Bu? Berapa? 1/27 akar 3. Makfiro 9 akar 3, Agus 1/27 akar 3. Gimana dengan Sri? 9 meter tak, Bu? 9 meter, pas. 9 meter pas ya? Iya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Sekarang siapa yang mau membahas jawabannya? Coba Makfiro bahas. Mungkin saya dulu, Bu. Iya, silakan Makfiro bahas. Ini, Bu, kalau saya itu kan dia tanyanya adalah tinggi atau sisi depan ya, Bu, ya. Iya, benar. Dia bilang tingginya gitu kan. Berarti yang ditanya itu sisi depan daripada theta. Nah, theta itu adalah 60. Sehingga di situ kan ada miring. Iya. Karena ada miring, kita bisa sangkutkan cari bagian sampingnya. Depannya langsung bisa cari. Kan sin demi, maka kita bisa langsung ambil rumus yang diambil adalah rumus sin. Jadi sin 60 sama dengan tingginya per 18 atau sisi depannya per sisi miringnya itu 18. Kemudian kan sin 60 itu adalah setengah akar 3. Sehingga sisi depannya itu adalah 18 dikali dengan setengah akar 3. Kemudian akhirnya 18 dibagi 2 adalah 9, jadinya 9 akar 2. Akar 3, Bu. Nah, Agus sama Sri paham nggak apa yang dijelaskan sama Makfiro? Paham, Bu. Paham, Bu. Artinya, Jadi saya salah. nah, Agus Saya kira-kira salah di mana? Merasa salah. Tadi saya salahnya di pas pindahin 9-nya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Gus. Harusnya 9 kali akar 3. Oh, nggak apa-apa, Gus. Gimana, Sri? Sri salahnya di mana? kalau saya, Bu, tadi menggunakan lupa. Seharusnya menggunakan sin. Oh, tidak apa-apa. Nih, baiklah kita akan melihat jawabannya sama-sama. 9 akar 3, benar yang apa kata Makfiro sampaikan. Dapat dilihat dari gambar ini, tadi ada gambar seekor kelinci yang berada di lubang tanah, melihat seekor elang yang berada di ketinggian dengan sudut 60 derajat. Nah, jaraknya kelinci dan elang 18 meter. Jadi, dapat dijawab dengan menggunakan sin 60 derajat. Nah, kita belum tahu nih, sin kan rumusnya depan per miring. Kita belum tahu depannya berapa. Jadi kita misalkan dengan X. X per miringnya berapa tadi? 18 meter. Jarak 18. kelinci dan elang. Nah, jaraknya 18 meter. Langsung aja. Jadi sin 60 derajat sama dengan X per 18. Nah, tadi kita udah belajar tentang sudut istimewa. Sudut istimewa dari sinus 60 derajat yaitu Setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 sama dengan X per 18. Lalu keluarkan X-nya, berarti sama dengan 18 dikali 1/2 akar 3. Dapat dicoret 18 dengan 2, hasilnya 9 akar 9 3. akar Jadi, 3. tinggi elang dari tanah adalah 9 akar 3 meter. Sampai di sini anak-anak paham?
Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita. Ibu akan memberikan tugas buat anak-anak semua. Minggu depan dan akan kita bahas kembali. Oh ya, sebetulnya benar-benar paham kan? Paham, Bu. Jadi di sini Ibu ada memberikan tugas. Langsung aja nanti Ibu kirimkan lewat Google Class. Oh ya, jadi di sini Ibu ingin menanya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini mengenai perbandingan trigonometri. Ada bisa disimpulkan nggak? Perbandingan trigonometri kalau untuk sin itu adalah depan bermiring, sedangkan cos itu adalah samping bermiring dan tangan itu adalah apa tadi? Tangan tandesa depan bersamping. Kemudian kalau untuk kosekan itu kebalikan sinus, kemudian kotangan kebalikan daripada tangan, dan sekan itu kebalikan daripada kosinus. Gimana dengan Sri? Apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Kesimpulan dari kita mempelajari perbandingan trigonometri, Bu, sebagai ada manfaatnya kita dapat mengukur luas tanah. Berikut dari fungsi trigonometri juga sin, cos, dan tan, Bu. Nah, berikut kita juga bisa mengetahui sudut-sudut istimewa seperti 0, 30, 60, 90, dan masih banyak lagi sudut-sudut istimewa lainnya. Baik, terima kasih. Gimana dengan Agus? Dapatkah Agus menyimpulkan? Kalau saya dengan belajar trigonometri, Bu, kita bisa menghitung jarak antara dua benda jika mereka memenuhi prinsip segitiga siku-siku, Bu. Baik, terima kasih Agus, Mas Viro, dan Sri. Jadi, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Viro, Agus, dan Sri. Jadi, perbandingan trigonometri ini banyak sekali yang kita pelajari, dan fungsi manfaatnya juga banyak, yang mana dari perbandingan trigonometri ini, kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan sudut dan sisi-sisi pada sebuah segitiga. Di mana juga kita mempelajari tentang sudut-sudut istimewa, dan bagaimana cara mencari jarak suatu ketinggian juga bisa, dan banyak hal yang lainnya. Nah, paham ya? Paham, Bu. Jadi, sekian pertemuan dari hari ini. Semoga apa yang dipelajari dapat dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Ibu. Dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.